Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sore hari ini dengan Sumedang Raya TV dalam agenda podcast. Dan hari ini saya berjumpa dengan salah satu pemuda luar biasa nih, yang berkaitan dengan pengusaha, entrepreneur muda, wabil khusus di Kabupaten Sumedang, yang sudah melanglang buana dalam beberapa jenis bisnis yang sampai saat ini menemukan passion bisnisnya di mana. Dan jangan lupa kepada seluruh para pemirsa Sumedang Raya TV untuk di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Sumedang Raya TV. Jangan lupa untuk di share dan juga ajak seluruh teman-teman lainnya untuk menonton tayangan edukatif dan juga memotivasi seluruh kalangan elemen masyarakat. Hari ini, pada kesempatan kali ini hari yang luar biasa nih bagi saya, karena saya sudah bertemu dengan salah satu pemuda yang saya nilai cukup melanglang buana dalam dunia perbisnisan. Nah, hari ini saya bersama dengan Kang Rizky. Beliau adalah salah satu pengusaha muda dalam bidang interior. Nah, sebelum ke sana, saya akan coba untuk beliau memperkenalkan diri dulu nih. Namanya siapa, bisnisnya apa? Silakan Kang Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky Julian. Kebetulan asli orang Sumedang. Sekarang kalau mata pencahariannya di ini desain interior, pembuatan furniture custom. Luar biasa sekali nih, jarang anak-anak muda yang memilih berbisnis dalam bidang tersebut. Nah, gini Kang, mengenai bisnis nih, saya ingin tanyakan secara ke belakang atau secara historis lah. Nah, sebelum memulai bisnis interior ini, nah Kang Rizky ini pasti dalam bisnis itu menjumpai jatuh bangun. Nah, ini banyaknya banyaknya bangunnya gitu. Kalau misalkan disebut banyak jatuh bangun, kalau saya berkaca ke sebelumnya sih banyak jatuhnya kan. Oh. Ya. Tapi bangkitnya lumayan juga kan? Kalau yang namanya bangkit kan kita harus tetap berjuang perlahan, baru kita bangkit. Gak akan bisa langsung jatuh, langsung kita langsung naik, nggak bisa. Nah, oke. Kalau banyak jatuhnya nih Kang, kan memang kebanyakan dari kita itu nih untuk memulai usaha itu, kita itu selalu berpikir untungnya nih. Tapi kadang-kadang jarang yang berpikir jatuhnya seperti apa. Nah, Kang Rizky kan pernah mengalami jatuh tuh, banyaknya jatuh. Nah, ketika dalam posisi jatuh itu, apa yang membuat Kang Rizky ini bangkit sehingga mau terus berbisnis nih? Pada dasarnya sih kalau yang namanya bisnis, kebanyakan orang lebih ke apa yang dia sukai. Misalkan hobi, misalkan saya bisnis misalkan hobinya jadi yaitu misalkan hobi misalkan bersepeda, berarti nggak jauh sih kan dia hobinya di jualan part sepeda misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya sih dulu lebih kepada yang namanya peluang sih kalau yang namanya bisnis. Kalau ditelaah lagi ya, semua bisnis itu bagus. Ya balik lagi kitanya, bisa ngejalanin atau enggak gitu, sanggup gak jalanin prosesnya. Betul, berarti satu nih pelajaran yang bisa kita ambil nih para netizen, para penonton, para pemirsa Sumedang Raya TV, bahwa bisnis yang paling enak atau pekerjaan yang paling enak adalah hobi yang menghasilkan, itu ya. Jadi memulai dari hobi yang kita sukai, maka muncullah peluang bisnis. Tadi Kang Rizky sudah mencatatkan, ketika dia hobi bersepeda, maka ada peluang bisnis untuk dia melakukan bisnis dalam bidang sepeda itu. Nah, ini luar biasa sekali nih. Jadi yang paling penting dalam dunia bisnis itu menurut Kang Rizky adalah sejauh mana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Yang kedua Kang, tadi saya berbicara tentang jatuh dan bangun. Nah, oke. Dari sebelum Kang Rizky hari ini memulai bisnis interiornya, kebetulan saya juga melihat berita ataupun membaca dari IG beliau. Nanti IG-nya tolong di-share nih, ada di bawah ini, sekaligus promosi. Barangkali ada yang ingin membeli ataupun ingin menyusun atau ingin memesan kitchen set kan, ataupun interior lainnya, bisa hubungi Kang Rizky di IG. Apa IG-nya Pak? Interna_interior. Nah, interna_interior. Nah, tolong di follow hal itu. Nah, saya masuk ke pertanyaan kedua nih Kang. Karena yang namanya bisnis itu jatuh bangun, dan tentunya ketika jatuh pasti sakit kan. Dan untuk tahapan bangun itu sangatlah sulit. Nah, apa yang membuat Kang Rizky itu tidak kapok Kang ketika jatuh dalam dunia bisnis? Ayo gue terus bisnis itu.
perjalanan bisnis panjang sih, gak hanya sehari 2 hari, bahkan bisa bertahun-tahun. Dari dulu memang saya gemar berjualan, bahkan lebih dari beberapa bisnis sudah saya coba. Ternyata pada akhirnya saya udah tarik benang merahnya. Kalau yang namanya pengen bisnis itu ya tetap pada akhirnya harus satu fokus pada satu tujuan. Seperti lagu Pia Palen kan nih. Tetap fokus satu titik gitu. Artinya memang fokus luar biasa. Jadi ketika jatuh bangun, ya tentunya kita harus memilih bidang mana yang harus kita fokuskan sesuai dengan passion kita, seperti itu kan ya. Kalau saya sih sebenarnya kalau dulu memang fokusnya lebih ke passion kan. Cuman pada akhirnya kenapa sih bisa ke interior, udah beberapa bisnis saya coba gitu kan. Kalau orang lihat sih, wah bagus banyak bisnis. Pada dasarnya terlalu banyak bisnis itu malahan jelek. Iya jelek. Pada akhirnya yang kalau pengen disebut real bisnis itu pada awalnya yang fokus dulu sama satu tujuan. Pada akhirnya dulu ini jalan, pada akhirnya badan cuma satu, akhirnya semua hancur gitu kan. Bahkan yang terakhir bisnis itu yang paling saya sampai nangis itu dulu mungkin bisnis di jamur tiram. Jatuh bangun pada akhirnya saya mati-matian buat bisnis, ternyata hasilnya gak maksimal. Tapi pada akhirnya saya nggak bisa nyalain orang lain, saya ya harus berkaca diri sih sama diri saya sendiri gitu. Ya, masuk ke dalam tadi menangis-nangis nih, karena ini kan berbicara tentang pengalaman, bahwa guru yang paling baik adalah salah satunya adalah pengalaman, dan kita harus belajar dari pengalaman orang lain agar kita tidak melakukan hal yang sama seperti orang yang pernah mengalami hal itu. Nah, masuk pada pengalaman nih, pengalaman bisnis Kang Rizky ini sebelum menemukan kalau yang sekarang sudah berjalan berapa tahun kan? Alhamdulillah di ini ya desain interior sekarang udah berjalan 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya. Nah, sebelum ke hal tersebut, pengalaman Kang Rizky dalam berbisnisnya itu apa saja? Pengalaman bisnis dulu mulai dari saya dulu lebih ke pemanfaatan waktu sih. Dulu kan kadang waktu kuliah ada waktu senggang gitu kan. Ketika berangkat pagi, orang itu misalkan pagi-pagi nih yang ngekos belum pada makan, saya cari peluang nih. Saya beli gorengan dengan harga 1.000, saya jual ke teman-teman saya itu jual 2.000. Nah, biasa nih. Ini bisa jadi sahabat mahasiswa, bisa jadi rumahnya peluang bisnis nih. Tidak terpikir nih. Kadang kalau lagi males kita ini ya, misalkan saya punya di kelas misalkan nih dari saya 1.600, saya kan udah belum 600 perak. Teman atau adik saya misalkan dia jual 2.000, buat dia 400. Jadi emang dari dulu udah berpikir kalau misalkan karena bukan capek sih, kalau usaha pasti akhirnya capek gitu. Mau usaha mau kerja tetap semuanya capek. Tapi kadang kita harus berpikir gimana caranya kita saling bermanfaat buat orang lain. Betul. Berarti satu bisnis gorengan kan? Ke mahasiswa. Kedua dulu karena senang naik gunung, dulu pernah ke senian tari lah, lebih ke tali parakot. Oh iya, tali temali. Tali temali. Ya. Terus itu yang paling lama sebelumnya itu yang itu tadi yang jamur tiram. Jamur tiram lama. Ya, petani. Langsung hijrah ke terakhir ya interior. Alhamdulillah interior. Dan alhamdulillah secara prospek dan juga secara pemasaran lebih dari yang sebelumnya ya Kang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa sekalian nih, kalau saya ibarat contohkan bahwa jatuh itu sebenarnya bukanlah permasalahan dia itu gagal. Seperti hanya kita ibaratnya ada tali atau karet yang ditekan ke bawah, dan ketika dia loncat atau per katakanlah seperti itu, ketika ditekan ke bawah itu dia bukanlah jatuh, melainkan dia akan turun dulu untuk nantinya melambung lebih tinggi. Nah, ini menjadi pesan yang bagus dari Kang Rizky bahwa untuk memulai bisnis itu jangan takut gagal ya Kang ya. Ya. Jangan takut gagal. Kedua, coba untuk cari peluang bisnis dari mulai hobi-hobi yang kita suka nih. Kita hobinya apa? Oh, ada peluang bisnis sama. Dan yang ketiga adalah pemanfaatan peluang dari kondisi yang kita alami. Oke Kang, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Pertanyaannya nih Kang, Ya. kenapa tidak memilih dunia yang instan Kang?
Kebetulan kan Kang Rizky ini salah satu sarjana ekonomi ya, salah satu sarjana ekonomi dengan jurusan manajemen keuangan. Nah, kenapa Kang Rizky di usia muda ini tidak berpikiran untuk secara instan, katakanlah kerja di salah satu perusahaan? Kenapa mau mulai bisnis dari nol sampai dengan jatuh bangun yang Kang Rizky mulai untuk bangkit kembalinya memang memerlukan suatu support dari diri yang sangat mendalam. Kenapa sih memilih sana ya? Sebenarnya sih kalau saya mikirnya seneng berbeda aja sih. Kalau kadang kalau ngomong misalkan ke teman, kenapa nggak kerja? Kenapa misalkan lebih memilih bisnis? Sebenarnya kalau paling saya pengen itu saya bermanfaat buat orang lain sih kan. Ya betul. Nih pemirsa Sumedang Raya TV bahwa pengusaha ini adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa nih kalau saya lihat di sini. Kenapa? Karena dari pengusaha itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain, betul kan? Dan lapangan pekerjaan itu bermanfaat bagi mereka yang bekerja untuk menafkahi keluarga mereka. Artinya, janganlah takut untuk menjadi seorang pebisnis karena itu adalah suatu hal yang mulia. Karena di balik pebisnis itu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mereka yang bekerja dapat melangsungkan kehidupannya atau bisa menyambung kehidupan. Nah ini luar biasa sekali nih dari pengalaman hidup Kang Rizky, dimulai dari jatuh bangun bisnis sampai dengan sekarang 3 tahun berjalan dalam bisnis interior yang dari segi pemasukan ataupun dari segi pemasaran, dari segi pengalaman yang memang ini luar biasa sekali kalau saya lihat, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi seluruh pemirsa Sumedang Raya TV sehingga bisa menjadi pengusaha-pengusaha sukses di usia muda nih. Karena kenapa tidak mulai dari muda? Kalau bisa tidak harus menunggu sampai tua. Nah ini luar biasa sekali. Terakhir kan, untuk para pemirsa Sumedang Raya TV ini, edukasi dari Akang atau tips, trik dan motivasi mobil khusus nih, karena kita generasi muda kan, generasi muda yang terlahir dari perkembangan zaman dan teknologi yang luar biasa kan. Kalau kita terus berpikir tadi secara instan bekerja, bisa saja pekerjaan kita ini digantikan oleh mesin kan, karena seiring perkembangan teknologi. Tapi ketika kita mulai untuk berbisnis, maka tentunya itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa tergantikan karena berbentuk dari segi peluang. Nah, tips trik Akang nih untuk para pemirsa, para netizen Sumedang Raya TV untuk menjadi seorang pebisnis itu apa sih? Tipsnya sih yang pertama sih jangan takut untuk mencoba. Terus yang kedua, kalau dibilang sih modalnya apa gitu kan. Yang pertama sih kalau disebut modal yang pasti kejujuran sih kan. Sebesar apapun nominal, kalau kita nggak jujur pasti kita bakal hancur gitu kan. Terus ya kalau orang lain saya kan bilang misalkan untuk kayak contoh bisnis desain interior itu kan modalnya besar. Saya dulu modalnya kecil. Tapi alhamdulillah kalau misalkan manajerannya kita bagus, perlahan kita pelajari, kita bisa naik. Kan kalau misalkan bisnis itu langsung naik itu justru aneh gitu kan. Justru ketika jatuhnya itu yang lebih sakit. Jadi kalau saya dulu alhamdulillah bisnis ya belajar gitu kan, sampai sekarang saya masih belajar, perlahan naiknya. Jadi ya alhamdulillah prosesnya mau untung maupun rugi alhamdulillah udah saya alami. Terus kita juga kalau seiring dengan berjalannya waktu kan kita bisa baca peluang pasar gitu kan. Terus kita banyak relasi gitu kan. Yang intinya perbanyak silaturahmi lah kalau misalkan pengen bisnis. Terus belajar dari orang lain lah. Tapi alangkah lebih baiknya jangan cuma belajar dari orang lain, tapi ya bergerak sendiri gitu kan. Percuma kan banyak sih kalau misalkan kayak di media juga kan belajar dari buku. Oke lah kita belajar dari buku, tapi pada akhirnya aplikasi yang benar itu kita belajar langsung. Ya, berarti kuncinya adalah satu dari jujur nih. Prinsip dasar dari berwirausaha atau menjadi pebisnis adalah jujur. Karena bisnis itu bukan hanya kita satu orang saja, melainkan banyak orang. Ketika kita jujur, maka orang lain pun akan percaya terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, ini luar biasa sekali nih tips trik dari Kang Rizky yang sudah mengalami berbagai macam gejolak dalam bisnis, di samping dengan kondisi keadaan perkembangan zaman termasuk juga yang lainnya. Ini menjadi salah satu pembelajaran penting bagi khususnya
kalangan generasi muda untuk jangan takut untuk memulai bisnis, karena untuk menentukan kita cocoknya di bidang apa itu memerlukan trial and error yang cukup panjang ya. Tidak ada yang instan, dan ketika instan maka jatuhnya pun akan instan juga. Nah, ini menjadi pembelajaran yang luar biasa pada sore hari ini untuk rekan-rekan yang nantinya bisa kan ya sharing nanti dengan Kang Rizky di berbagai media sosial yang ada, di Instagram, di Facebook ataupun WhatsApp. Nanti bisa komunikasi, juga bisa bertanya langsung kepada Kang Rizky. Pada prinsipnya adalah bagaimana menciptakan wirausaha khususnya anak-anak muda agar terfokus pada suatu tantangan masa depan, sehingga anak-anak muda itu bisa terlahir sebagai para wirausaha. Ini luar biasa sekali. Kita ambil pelajaran yang cukup banyak dari Kang Rizky, dan mudah-mudahan para pemirsa Sumedang Raya TV dimanapun Anda berada, kita semua bisa mengambil pelajaran dan juga tadi bisa menginspirasi bagi rekan-rekan sekalian, bagi para pemirsa sekalian yang belum menemukan bisnisnya ataupun passionnya di mana. Coba untuk dicari, karena passion tersebut itu bisa ketemu manakala kita berjalan, itu kan ya. Jadi kalau kita tidak berjalan ya tidak akan ketemu. Nah, ini luar biasa sekali. Terima kasih Kang Rizky sudah hadir dalam podcast Sumedang Raya TV. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Nah, ini luar biasa sekali. Dan nanti bagi rekan-rekan pemirsa yang ingin memesan produk Kang Rizky, ini bisa lihat nih di Instagram _interior. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat jumpa, semoga kita tetap sehat, dan salam kembali di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Rizky.